Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Siap ya? Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa yang akan dipimpin oleh Mas Taki ya. Mas Taki memimpin membaca doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita lanjut membaca Quran surat Al-Insyirah ya, ayat 1 sampai 9. Ya, lanjut Mas Taki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Rona, yang kedua Hilmi, yang ketiga Taki, yang keempat Nina, yang kelima Zakia hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya. Untuk memulai pembelajaran, kita membahas tentang materi sebelumnya terlebih dahulu. Ibu akan mengetes kalian apakah kalian sudah paham tentang materi sebelumnya. Nah, apakah ada yang mau menjelaskan kemarin kita membahas tentang materi apa? Saya, Bu. Ya, Mbak Rona, silakan. Materi yang sebelum pernah dibahas adalah alat terwujud pada diri sendiri. Ya. Yang pertama beriman, yang kedua kerja keras, yang ketiga kreatif, yang keempat produktif, yang kelima inovatif. Ya, yang pertama itu sebenarnya berilmu ya, Mbak. Ya. Sekarang selanjutnya sebutkan ciri-ciri orang yang berilmu. Siapa yang mau menjawab? Saya. Ya, baiklah, Mas Hilmi, silahkan. Ya, yang pertama orang yang giat belajar, yang kedua selalu berpikir masa depan lebih baik, mempunyai ide-ide cemerlang, berpikir positif, berprasangka baik, menghargai waktu, suka pada hal-hal yang baru. Ya, benar sekali. Ya, sekarang ada yang tahu Ibu akan membahas tentang materi apa? Belum pada tahu ya? Pasti belum pada belajar ini tadi malam. Belum ya? Nggak belajar. Ya. Sekarang kita Ibu akan menjelaskan tentang materi adab bertetangga. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang adab bertetangga. Nah, tujuan kita pada pembelajaran kali ini yaitu pertama, agar kita memahami arti bertetangga. Lalu kedua, kita akan mengetahui adab bertetangga. Adab bertetangga yang baik dan benar. Lalu yang ketiga, kita akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kalian udah pada tahu belum ada bertetangga itu apa? Tahu. Apa? Nggak boleh datang. Selain waktu yang Oh iya boleh, itu boleh juga. Ada bertetangga itu cara yang dilakukan oleh seseorang kepada tetangganya agar tercapainya atau terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sudah tahu siapakah itu tetangga? Siapa yang mau jawab? Tetangga? orang yang ke rumah kita. Ya, orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita, baik itu samping kiri, samping kanan, belakang maupun depan ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan menurut para ulama, batasan tetangga adalah 40 rumah dari semua arah. Dalam bertetangga, kita dilarang untuk membeda-bedakan karena kemungkinan tetangga kita berasal dari berbagai macam suku, warna kulit, adat istiadat, agama, kaya maupun miskin. Jadi kita harus menghormati satu sama lain. Lalu apakah beda tetangga dengan masyarakat? Masyarakat itu adalah kumpulan dari berbagai tetangga dan memiliki makna yang lebih luas secara wilayah daripada tetangga ya. Nah, dalam bertetangga kita harus saling menghormati, berbuat baik, dan saling bertoleransi. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Ada yang mau membacakannya? Oh ya, Mas Taki silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sekarang ada yang membacakan artinya, apakah ada yang mau? Atau enggak Ibu aja yang membacakan? Ibu aja ya. Nah, artinya dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kita dilarang untuk menyembah selain Allah. Selain itu, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, teman sejawat, hamba saya dan ibnu sabil. Kalian sudah pada tahu belum ibnu sabil itu apa? Ibnu sabil itu adalah orang yang sedang di dalam perjalanan. Oke, sudah pada tahu sekarang? Udah ya. Nah, lanjut. Nah, disebutkan dalam hadis bertetangga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Nah, dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita diperintahkan Allah untuk berkata baik. Jika tidak bisa berkata baik, alangkah baiknya kita diam. Nah, selain itu juga kita diperintahkan untuk menghormati tetangga dan memuliakan tamu. Lalu bagaimana sih sikap kita kepada tetangga? Ada yang tahu? Ada yang mau menyebutkan sikap kita kepada tetangga? Ayo. Memuliakan tetangga dengan cara memberi hadiah atau yang lain. Ya, benar sekali. Ada yang mau menambahkan? Mbak Rona ya? Apa? Menolong dalam kesulitan, menolong dengan kemampuan kita.
Ya, benar sekali. Masih banyak lagi ya Ibu sebutkan ya. Nah, saat kita bertemu tetangga, alangkah baiknya kita itu berwajah berseri-seri ya. Jangan kita cemberut atau apalagi tidak menegurnya, apalagi kita tidak menyapa saat bertemu tetangga. Nah, lalu memberi pertolongan yang istimewa, caranya hendaklah memperhatikan tata krama terhadap tetangganya. Misalnya, kita tidak boleh menanyakan sesuatu yang bersifat pribadi, seperti berapa sih gaji bapakmu setiap bulan, berapa sih tabunganmu sekarang, gitu. Nggak boleh ya, itu hal yang bersifat pribadi. Terus, nah, saat Siapa itu? saat sedang terjadi masalah di tetangga, dimanapun di rumah-rumah tetangga, kita sebaiknya aku mau ngomong apa jadi bingung. Ya Allah, kayak dikat itu. Nah, selanjutnya saling berkunjung. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang mencintai saudaranya. Jadi, kalian juga jangan lupa untuk mengunjungi saudara-saudara kalian ya. Sebagai tuan rumah juga kita harus memuliakan tamu, dan sebagai tamu kita harus mempunyai tata krama. Nah, alhamdulillah sekarang di penghujung pembelajaran Ibu akan mempertanyakan sedikit apa saja yang kita dapatkan dalam pelajaran kali ini. Ada yang mau menjawab? Apa saja yang sudah kita dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Ya, Bu. Ya, coba Mas Hilmi. Kita jadi tahu siapa saja tetangga kita. Iya. Iya, benar sekali. Bagus. Ada lagi yang mau menjawab? Apa saja yang kita dapatkan dari pembelajaran kali ini? Apa? Ada bertetangga. Ada bertetangga, ya, baik. Baik, benar sekali. Jadi kita itu mengetahui juga ya dalil tentang bertetangga, hidup bertetangga, tahu sikap hidup bertetangga juga. Nah, jadi alhamdulillah kalian menurut Ibu kalian sudah cukup paham tentang pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran pada pagi hari ini, dalam ada bertetangga itu kita harus bagaimana? Ayo kita jawab bareng-bareng, yaitu menghargai, saling bertoleransi, saling menolong, terus apa? Bersikap yang baik, membantu, terus apa? Ramah. Terus ada lagi? Apa itu? Nah, akan Ibu simpulkan bahwa kita harus menghormati dan berbuat baik kepada tetangga kita agar kita mendapatkan keharmonisan dan ketentraman dalam menjalani kehidupan. Nah, cukup sekian pembelajaran kita mengenai adab bertetangga. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dicatat sebagai amal baik dalam menuntut ilmu. Amin. Nah, sekarang kita berdoa untuk pulang, yang akan dipimpin oleh Mas Hilmi ya. Oke, Mas Hilmi. Ya, kita doa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran hari ini. Ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna istinabah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.